Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wardani Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya tentang filogeni numerik, di mana dosen pengakunya adalah Ibu Eva Yuni PhD. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan filogeni numerik. Filogeni numerik berkembang dari ilmu taksonomi yang dipelopori oleh Carolus Linnaeus melalui pengelompokan organisme berdasarkan kemiripan ciri morfologi. Nah, filogeni numerik ini tidak jauh dari ciri-ciri dari Carolus Linnaeus, yaitu berdasarkan pada kemiripan dan juga ciri morfologi. Kemudian perkembangan besar terjadi setelah Charles Darwin memperkenalkan teori evolusi dengan konsep tree of life dalam buku On the Origin of the Species pada tahun 1859. Kemudian pada awal 1960-an, Robert R. Sokal dan Peter H. Smith memperkenalkan numerical taxonomy melalui pendekatan statistik dan matematika untuk mengukur kemiripan organisme secara objektif dengan bantuan komputer atau biasa kita sebut dengan bioinformatika. Kemudian filogeni numerik itu adalah salah satu metode kajian hubungan kekerabatan evolusi melalui makhluk hidup yang dilakukan menggunakan data kuantitatif, yaitu numerik atau angka, dan dianalisis dengan bantuan metode statistik, matematika atau komputer untuk menghasilkan pohon filogenetik. Dalam pohon filogeni numerik ini, data yang digunakan itu biasanya yang pertama adalah karakter morfologi, kemudian data molekuler berupa DNA, RNA, dan juga protein, dan karakter biologis lain yang berubah menjadi bentuk numerik untuk dianalisis secara komputasional melalui bioinformatika itu tadi. Kemudian hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kedekatan evolusi antar spesies dengan menggambarkan pohon filogeni. Kemudian di sini saya mengambil jurnal, ya ini namanya nyata tentang filogeni numerik yang merupakan analisis hubungan kekerabatan evolusi menggunakan dua data kuantitatif dengan menggunakan metode enrichment base yang memiliki kelemahan berupa kompleksitas komputasi tinggi dan kurang efisien untuk data yang besar. Penelitian ini kemudian mengembangkan metode enrichment free. Jadi ada dua metodenya, yang pertama metode enrichment base, yang kedua ada metode enrichment free. Kemudian metode yang dikembangkan menunjukkan performa yang lebih baik dan lebih akurat pada metode enrichment free. Kemudian prinsip dasar filogeni numerik tadi yang sudah saya katakan, yang pertama menggunakan data kuantitatif, yang kedua berbasis komputer, yang ketiga memakai metode statistik, yang keempat menghasilkan pohon kekerabatan dan filogeni. Makanya disebut dengan filogeni numerik. Kemudian metode analisis filogeni itu terdiri dari beberapa. Yang pertama UPGMA merupakan metode filogeni berbasis jarak yang mengelompokkan organisme berdasarkan tingkat kemiripan genetik atau morfologi. Ini biasanya yang sering digunakan. Kemudian NJ atau name coding adalah metode filogeni numerik berbasis matriks jarak untuk digunakan membangun pohon evolusi dengan cara mencari pasangan taksa yang memiliki jarak evolusi paling dekat. Neighbor artinya tetangga. Kemudian selanjutnya ada MP atau maksimum parsimoni yang merupakan metode filogeni yang memiliki pohon evolusi dengan jumlah perubahan karakter paling sedikit. Kemudian ada maksimum likelihood adalah metode statistik yang mencari pohon filogenetik dengan probabilitas atau peluang tertinggi berdasarkan metode evolusi. Kemudian BI atau Bayesian interest yang merupakan metode filogeni berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes untuk memperkirakan kemungkinan suatu filogenetik itu. Tapi sepertinya kita tidak terlalu mendalam karena ini bukan kita. Terus metode tadi ada dua, yaitu enrichment base dan juga enrichment free. Bedanya metode enrichment base ini adalah teknik analisis sekuens biologi yang membandingkan DNA, RNA ataupun protein dengan melakukan penyelarasan atau sequence enrichment untuk menemukan kesamaan. Sedangkan metode enrichment free merupakan teknik analisis filogeni yang membandingkan sekuens tanpa proses enrichmentnya, biasanya menggunakan pendekatan statistik seperti K-mer, frekuensi kata atau numerik.
Kemudian tahap analisis filogeni numerik yang pertama pengambilan data, yakni mengumpulkan data organisme atau sampel berupa karakter morfologi, DNA, RNA atau protein lainnya. Yang kedua itu adalah enrichment atau ekstraksi. Data sequence kemudian disejajarkan dan diubah menjadi fitur numerik seperti KMR untuk mengetahui tingkat kemiripan antara sequence. Kemudian dianalisis statistik dan komputasi. Biasanya itu menggunakan metode tadi, menggunakan algoritma filogenetik seperti UPGMA, network joining, maximum likelihood atau Bayesian inference untuk menghitung jarak evolusi dan pola hubungan organisme. Yang terakhir yaitu pembentukan pohon filogeni, divisualisasikan dalam bentuk pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan evolusi. Biasanya juga menggunakan aplikasi. Kemudian penerapan filogeni numerik yang pertama itu pada konsep biodiversitas, di mana filogeni numerik ini dimanfaatkan untuk mengkaji keanekaragaman hayati serta hubungan evolusi berbagai organisme di dalam sebuah ekosistem. Kemudian evolusi, metode filogeni membantu menjelaskan sejarah evolusi nenek moyang dan perubahan genetik. Dan yang terakhir yaitu mendeteksi adanya penyakit seperti virus ataupun lain sebagainya. Kemudian kelebihan dan kekurangan filogeni numerik. Kelebihannya yaitu menggunakan data kuantitatif sehingga analisisnya itu lebih objektif, mampu menganalisis data biologis dan jumlahnya yang cukup besar, dan dapat menggunakan berbagai jenis data. Kemudian banyak digunakan dalam bidang-bidang tertentu seperti evolusi, biodiversitas, dan analisis penyakit. Namun, filogeni numerik ini punya kekurangan. Yang pertama, membutuhkan kemampuan komputasi dan perangkat lunak yang khusus. Hasil analisisnya dapat berbeda tergantung metode yang digunakan. Kemudian, sensitif terhadap kualitas dan kelengkapan data ataupun sampelnya. Dan yang terakhir adalah proses analisis pada dataset besar dapat memerlukan waktu dan juga memori yang cukup tinggi. Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Dua saja. Jaro. Perbedaan filogeni numerik genetik dengan filogeni lainnya itu apa? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk yang akan baik, terima kasih. Karena misalnya bilang standarisasi dulu, tadi sebutkan filogeni modern itu terdapat dua pendekatan sama dalam analisis sequence. Nah, dalam kondisi apa metode enrichment ini lebih disarankan dibandingkan enrichment? Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dan untuk penyanyi jawab, yaitu perbedaan antara filogeni numerik dengan filogeni lainnya. Oke, untuk filogeni numerik itu biasanya disebut sebagai fonetik yang basisnya itu menggunakan angka. Jadi ya numerik artinya itu biasanya dianalisis menggunakan angka. Filogeni numerik ini mengelompokkan organisme berdasarkan tingkat kemiripan keseluruhan karakter yang dimiliki. Filogeni lainnya seperti kladistik mengelompokkan organisme berdasarkan hubungan evolusi dan juga nenek moyang yang sama. Dan itu biasanya kan menggunakan berdasarkan hubungan evolusi. Kalau yang numerik itu bisa digunakan menggunakan angka. Jadi singkatnya gini, kalau genetik itu fokus pada seberapa mirip organisme dengan menggunakan data-data tadi, sedangkan kladistik atau filogeni lainnya itu fokusnya pada seberapa dekat hubungan evolusinya saja. Baik, mungkin dari yang lain. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Umi Jamila. Oke, dalam kondisi apa metode enrichment free lebih disarankan dibandingkan enrichment base? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, metode enrichment free itu lebih disarankan kepada peneliti dalam menghadapi data-data kuantitatif yang memiliki genom yang sangat besar atau sekuensi yang sangat beragam.
beragam. Karena di Indonesia keanekaragaman hayati kita kan banyak, jadi kita bisa menggunakan metode enrichment tree ini tadi. Metode ini tidak memerlukan proses penyelarasan sekuen sehingga lebih cepat dan efisien secara komputasi. Yaitu tadi kan namanya free, jadi itu bebas. Namun jika objek yang diteliti memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat, metode arrangement based itu sering memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya